Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi pertemuan tentang bagaimana memberikan dimensi atau disebut juga dimensioning, dengan melanjutkan materi pertemuan kemarin. Yang kemarin kita sudah sampai di page 10 ya, page 10 tentang line method dan unidirectional method. Ya, saya ulang sedikit lagi tentang line method dan unidirectional method. Nah, kalau line method ini terbaca dari bawah dan sisi kanan, begitu ya, atau ini biasa disebut juga dengan pemberian dimensi secara normal, gitu ya, secara normal. Kemudian kalau ini pemberian dimensinya ini secara searah ya, searah. Jadi kalau searah semuanya terbaca dari bawah, begitu ya. Untuk course kita, mata kuliah menggambar teknik, kita menggunakan metode yang line method. Itu yang kita gunakan ke depan selama 1 semester. Nah, saya akan lanjutkan. Untuk selanjutnya, ini penjelasannya yang kurang lebih sama dengan penjelasan kemarin, yang mana kita menggunakan beberapa referensi, menggunakan Narayana, ini ya, sama line system namanya di sini. Line system kemarin juga sudah saya jelaskan, termasuk yang satunya adalah unidirectional system, ini juga sudah saya jelaskan. Nah, kita menggunakan yang ini ya, we are using this system, they are line system. Oke. Jadi selanjutnya ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi, ini sudah bisa, ini juga sudah bisa. Oke, langsung masuk ke local node sekarang. Oke, yang kita gunakan ya untuk local node, atau in Indonesia, in bahasa, ini adalah catatan lokal. Yang mana catatan lokal ini dekat dengan feature which they apply and should be placed outside the view. Jadi kalau catatan lokal ini harus diletakkan di luar objeknya ya, karena di situ ada teks seperti ini, ada teksnya. Nah, untuk yang kita gunakan, garis ini harus sampai kata yang terakhir ya, garis bawahnya ini. Ini misalnya saya rubah jadi biru ya. Hapus dulu. Untuk garis bawahnya harus sampai, nah, harus sampai sini yang kita gunakan, yang kita praktekkan. Kemudian untuk jaraknya ini setidaknya 10 mm dari garis objek. Nah, ini ke sini 10 mm, jangan terlalu dekat. Nah, kalau seperti ini, contoh yang salah itu terlalu jauh, ini too far. Kemudian ini tulisannya vertikal ya, ini juga salah. Kita menggunakan yang horizontal seperti ini ya, horizontal ya, seperti ini. Always read in horizontally. Oke. Jadi tidak boleh local node ini posisinya vertikal seperti ini. Kalaupun nanti letaknya di atas, maka tetap terbaca dari bawah. Umpama letaknya di samping sini, maka ya tetap terbaca horizontally. Misalnya ini 10 drill gitu ya, selalu terbaca dari bawah. Jadi tidak boleh vertikal begitu. Ini local node. Sekarang latihan pemberian dimensi. Nah, basic konsep
dari pemberian dimensi ini adalah bagaimana menambahkan ukuran dan lokasi, seperti yang sudah saya pesankan di awal, bahwa dalam pemberian dimensi yang paling utama kita perhatikan itu yang adalah ini ya, saya rubah dulu, adalah ini heading size and location. This is very important two part ya. This is two very important yang harus kita perhatikan. Jadi heading size ini saya sebut biasanya dimensi ya, atau dimension. Kemudian location berarti lokasi, termasuk nanti juga informasi yang penting gitu ya, yang diperlukan untuk memanufacturing dari objek. Informasi yang harus ada ya, yang ada itu yang diberikan harus pertama harus jelas begitu ya, harus jelas, kemudian komplit atau lengkap, kemudian dapat memfasilitasi manufaktur dan pengukuran. Nah begitu ya, seperti yang sudah saya contohkan di depan. Saya sedikit mungkin contohkan satu lagi gitu ya, saya contohkan sedikit lagi. Ketika saya punya satu objek gitu ya, oke, ini sering pindah-pindah ini ya. Nah, saya punya satu objek gini. Oke. Ini tebal ya garisnya. Kemudian di sini ada lubang gitu. Nah, kalau dilihat secara proyeksi miring begini, maka di sini ada lubangnya begitu ya. Ada plat dengan lubang di tengah. Nah, sehingga kita sebut dimensi ini juga termasuk dimensi. Pemberian dimensinya dengan leader line. Ini leader line, kemudian ada local node. Misalnya diameter, simbol diameter 10 true. Catatan seperti ini juga boleh, catatan lokal penunjukannya dari lubang ini. Jangan lupa ada center line. Kalau misalnya hanya kecil, menggunakan short center line. Nah, posisi adalah posisi lubangnya ini di mana. Kalau tepat di tengah ya kelihatan gitu ya. Kalau tidak tepat tengah bagaimana? Ya maka di sini harus ada ukurannya. Misal itu tidak tepat di tengah begitu. Tidak tepat di tengah, katakanlah ini 100, ini 49, maka ya inilah yang disebut dengan posisi ini tadi ya, atau lokasi. Kemudian dari sini berapa? Dari sini misalnya kalau ini 50, ini 50, misalnya ini 24. Nah ini kita tahu posisi ini dari sini, berarti sini yang menjadi acuan, titik sini sebagai dasar ya. Kalau sebagai dasar maka yang sebelah sini ini harus benar-benar digunakan untuk dasar. Artinya apa? Kalau misalnya nanti ada toleransi geometri, misalnya butuh datum ya, butuh datum seperti ini, nanti materinya menyusul ya, misalnya datum A, maka dasar inilah yang dijadikan referensinya. Yang A, misalnya yang sini itu harus sejajar misalnya ya, nanti ada simbol kesejajarannya berapa. Sebentar ya, misalnya harus sejajar dengan A nya
dengan A misalnya 0,01 toleransinya. Nah begitu ya. Jadi kalau memang digunakan dasar yang sini, permukaan sini dan sini, maka di sini dibuat acuan untuk pengukuran posisi tertentu, ya, lokasi tertentu sebagai dasarnya seperti ini ya. Oke, begini, ini maksud, ini disebut dengan dimensinya, sedangkan ini adalah posisi di mana lubang itu berada, ya, atau lokasinya di mana, begitu ya. Oke, ini sudah. Oke, saya lanjutkan. Sekarang contoh, contoh ada sebuah komponen dengan ketebalan tertentu, panjang tertentu, dan lebar tertentu. Oke, saya sniping dulu. Nah, begini. Ini ada sebuah part. Ini kalau saya berikan dimensi ya di sini. Ini tebalnya. Ini lebarnya ya. Lebarnya ini S. Misalnya S. Kemudian ini tebalnya ini juga S. Panjangnya ini juga S. Maka bagaimana penunjukan keseluruhan dimensi yang di sini itu jika dibuat 2D drawingnya, ya begitu ya. Jadi di dalam mechanical engineering drawing 3D object, ya, dari 3D object ini objek harus dirubah menjadi 2D drawing, yang mana di sini digunakan sebagai atau untuk memfasilitasi pemberian dimensi, kemudian ya pemberian dimensi, kemudian memfasilitasi bagaimana nanti kekasaran permukaannya, misalnya begitu ya. Kemudian untuk toleransinya, toleransi nanti di sini toleransi itu ada banyak, ada toleransi khusus, kemudian ada toleransi linearnya ya, toleransi linear, kemudian nanti ada toleransi kekasaran permukaan, gitu ya, kekasaran permukaannya seperti apa, kemudian nanti di sini toleransi geometrinya, begitu ya. Jadi ada banyak sekali toleransi. Kemudian kekasaran permukaan itu nanti juga termasuk toleransi ya, jadi masuk ke sini juga. Kemudian apalagi ya, lokasi juga ya, lokasi atau posisinya nanti seperti apa. Nah ini nanti akan dibantu dari tampak 2D drawingnya, begitu ya, pemberian atau memfasilitasi ini tadi 2D drawingnya. Oke, sehingga kalau saya buat menjadi 2D drawing, sehingga di sini ada dimensi-dimensi penunjukan termasuk posisi dari lubangnya, nah ini nanti akan gampang gitu. Oke, ini ya, to manufacture this part we need to know width, depth and thickness of the part. Jadi width, lebarnya atau ya lebarnya ya, depth itu kedalaman, ini depthnya ya, ini berarti depthnya yang ini, depthnya ini, thickness itu berarti kalau di sini nyebutnya thickness itu yang ini thicknessnya, kemudian widthnya ini kalau kita sebut misalnya panjangnya, begitu ya. Ya enaknya ini panjang, ini lebar, ini tingginya. Ya kita harus tahu itu dulu. Kemudian diameter dan kedalaman dari lubang. Karena di sini ada lubang di sini, ada 2 lubang, maka kita harus tahu pertama kata kuncinya adalah dimensi,
dan yang kedua adalah posisinya seperti apa. Dimensi, kalau lubang bentuknya lingkaran maka ya diameter bentuknya. Kemudian termasuk nanti kedalamannya kita juga harus tahu apakah lubang ini tembus atau tidak begitu. Nah, termasuk nanti di sini adalah lokasi yang saya bilang itu tadi. Nah, oke, sekarang implementasinya sekarang ya. Pandangan utamanya dari mana? Kita tentukan materi proyeksi mana ya, kita tentukan dulu pandangan utama. Termasuk nanti necessary view. Ya, necessary view, apakah proyeksi dari pandangan ini berarti pandangan utamanya ya, pandangan utama atau front view. Kemudian apakah perlu 3 pandangan ya, apakah di sini perlu atau tidak, untuk memfasilitasi apa di sini. Kalau memang tidak perlu, jika tidak perlu, maka ini tidak usah, maka langsung satu saja. Nah, ini masih belum optimasi ya, artinya benar-benar pandangan ini kemudian diproyeksikan ke sini. Oke, berarti kalau menggunakan proyeksi Amerika ini pandangan bawahnya, bottom view. Oke, sekarang kita harus fasilitasi objek kita, panjangnya ya, width-nya berapa, ini ditunjukkan dengan S ini ya, ini width-nya, kemudian ini thickness-nya, kemudian yang ini adalah depth-nya, begitu ya. Oke, itu sudah. Nah, sekarang di situ ada 2 lubang yang tidak sejajar. Berarti lubang ini dimensinya berapa, kemudian posisinya di mana. Nah, diukur dari dasarnya yang di sini. Kalau ini ya, dasar dari sini, kemudian diukur ke sana, ini berapa. Kemudian dari sini ya, posisinya berapa, dari sini ini posisi lubangnya berapa. Ini L dan L ini. Kemudian ini sudah, tinggal dimensinya. Kemudian posisinya lubang yang ini diukurnya tetap dari sini ke sana berapa, dari sini ke sana berapa, begitu ya. Oke, misalnya begini, ada pertanyaan, Pak, lah kenapa kok ngukurnya dari sini saja acuannya, apakah tidak dari sini juga? Oke, misalnya begini, saya gambarkan begini, ini objek yang itu, ini ada lubang di sini. Ini alternatif pemberian dimensi yang lain, cuma benar atau tidak, nah kita perhatikan itu dulu ya. Oke, saya gambar lagi untuk yang di sini, saya sesuaikan begini ya, ini S nya, kemudian ini untuk ini begini ya, untuk ini L nya, ini posisinya yang lubang pertama dari sini L nya. Loh Pak, misalnya kalau gini bagaimana? L nya ini kita ambil dari sini misalnya, bisa juga kan, tidak masalah toh, sebenarnya tidak masalah. Nah, L nya, oke, ini kita juga tahu posisinya ini ya, ini kita tahu posisinya ini berdasarkan L nya ini, cuma begini, di dalam proses permesinan kita tidak bisa membolak-balik dasar kita, begitu ya, karena acuannya itu paling tidak kalau dia persegi panjang seperti ini, ada satu dasar untuk permukaannya di sini, kemudian satu dasar lagi, dasar yang kedua untuk permukaan yang ini, jadi sebagai dasarnya. Kalau kita menggunakan ini sebagai dasar lagi 3, 4, lah apakah kita nanti dalam pemrosesannya juga demikian, begitu ya, apakah juga demikian? Kalau komponen ini berhubungan dengan komponen lain, artinya nanti misalnya saya punya komponen yang terhubung dengan itu,
punya komponen seperti itu. Sebentar ya, saya gambarkan. Misalnya komponennya ini nanti akan berpasangan dengan itu. Oke, berarti dia harus ada porosnya yang masuk ke situ. Ya, ini ada porosnya yang masuk ke situ. Ini ya, ini anggap posisinya sesuai ya, ini tidak sesuai nih gambarannya. Nah, kalau ini nanti masuk ke sini ya, ini masuk sini, ini masuk situ, maka kalau kita acuannya ini dari sini ya, kalau ininya sesuai begitu ya panjangnya, katakanlah ini saya harus 100 mm. Kalau ini koma hasilnya, misalnya toleransinya ini plus minus harus 0,05 misalnya, maka dimensi maksimum ini maksimumnya harus 100,05 dan minimumnya berarti 100 dikurangi 0,05, jadi 99,95 gitu ya. Betul ya ini ya, betul. Oke, kalau kita tidak bisa mendapatkan dimensi yang ini ya, artinya yang ini ya, yang ini atau yang ini misalnya lebih gitu ya, karena kita proses permesinan banyak sekali kendalanya, mulai dari getaran mesin nanti mempengaruhi kepresisian, kemudian kemampuan dari pembacaan alat ukur dari operator, ini juga mempengaruhi hasilnya. Nah, ketika dimensi ini melebihi ketentuan atau toleransi, maka kedua poros ini yang seharusnya bisa masuk ke sini jadi tidak masuk. Kenapa? Karena acuan lubang ini kita berdasarkan ini. Kalau ininya lebih panjang, tidak sesuai toleransi, ini kan akan bergeser ke sana, begitu ya. Jadi kalau misalnya ini harus katakanlah 30 mm gitu ya, maka kalau ini acuannya sebelah sini, ini akan lebih panjang gitu. Kalau yang ini ya, yang ini acuannya tetap yang sini, maka ini itu tidak akan berubah sangat beda, artinya perubahannya tidak terlalu besar gitu, walaupun nanti juga dalam prosesnya pelubangan ini ada miss gitu ya, ada kesalahan berdasarkan toleransi yang ada di sini begitu ya, tapi sangat minim sekali jika kita menggunakan acuan yang berbeda. Maka untuk gambar ini saran saya, gunakanlah satu referensi yang kita gunakan sebagai dasar gitu ya, misalnya ini dasar 1, ini dasar 2-nya sebagai acuan untuk pemberian ketebalan depth-nya ini ya, kedalaman ya, kalau ini depth-nya yang ini, kemudian untuk menjadi dasar S-nya atau width-nya ini gitu ya, dasarnya ada di sini, ini basic-nya, atau ya kalau bahasa gambarnya itu datumnya itu kita gunakan salah satu. Itulah, itu maksud kenapa pemberian dimensi seperti ini itu lebih baik daripada yang seperti ini. Nanti untuk ke depan sambil banyak latihan ya, sepertinya bakalan bisa begitu ya, nanti karakteristik dalam pemberian dimensi itu seperti apa. Dan pemberian dimensi itu tidak semata-mata harus seperti ini begitu ya. Nanti ada yang model yang lain-lainnya begitu. Nanti saya sampaikan menyusul. Oke. Sekarang kita bicara tentang sudut, angle. Kita bicara sudut. Kalau bicara sudut, maka pemberian radius untuk sudutnya ya, untuk garis dimensi ini, untuk circular dimension ini berarti untuk, maksudnya adalah dimension lainnya. Maka untuk pusat ya, atau vertex ya, vertex dari jangka itu pusatnya ada di sini gitu ya, ini titik pusat jangkanya
Kemudian dibuatlah radius lengkung sesuai dengan sudutnya ini. Ini dikasih perpanjangan menggunakan apa kemarin namanya extension line. Extension line atau garis bantu ukur. Garis bantu ukur. Jadi ini dikasih perpanjangan untuk memfasilitasi pemberian dimension line yang ini. Nah, itu harus seperti ini. Kalau lengkungan seperti ini bisa jadi pusatnya itu di sini, tidak di sini ya, harusnya di ujung dari sudut ini tadi ya. Ya, ini kata-katanya the vertex of the angle. Oke, ini kalau seperti ini berarti salah. Ini harus seperti ini untuk pembuatan garis dimensi angle. Nah, sekarang lengkungan arc. Oke, kita bicara lengkungan sekarang. Arc are dimensioned by giving the radius in the views in which their true shapes appear. The letter R is always letter before the figure to emphasize that this dimension is radius of an arc. Jadi mohon maaf untuk kualitas gambarnya kurang bagus, saya akan tunjukkan kembali. Ketika ada lingkaran, sekali lagi hollow, poros, pokoknya yang silinder, maka penunjukan dimensinya ini bisa salah satunya dengan seperti ini, ambil dari titik pusat ke sana, ini panahnya, ini menggunakan R misalnya 50. Ini yang pertama. Yang kedua ya, ini arc. Apabila ini radius ya, kalau diameter boleh juga, misalnya nih saya buat lingkaran, kemudian ini garis sumbu atau garis hati, center line, sama saja. Kalau diameter maka saya ambilnya dari ujung ke ujung, ini nanti simbolnya diameternya berarti 100. Ini juga boleh. Yang ketiga, apabila lingkarannya ini kecil, kemudian untuk pemberian dimensi di dalam ini tidak cukup, maka kita bisa tarik keluar. Ini garis sumbunya, center line. Kalau seperti ini berarti short ya, short center line. Kalau seperti ini berarti center line. Oke, ini juga center line-nya. Ini harus ada. Oke, kalau seperti ini maka kita bisa letakkan di luar. Di sini misalnya menggunakan local note bisa. Misalnya diameter 50 atau 25 gitu ya, diameter 25. Ini juga bisa. Kalau pakai local note, ingat di sini harus ada local note-nya. Kalau pakai leaderline berarti misalnya tembus gitu, atau drill begitu juga boleh. Yang keempat, ini saya tuliskan lagi. Yang keempat, misalnya kecil juga diameternya, lingkarannya kecil, maka kita bisa penunjukannya seperti ini. Ini misalnya diameter 25. Ini juga boleh. Yang kelima sekarang penunjukan model seperti ini. Yang kelima itu gini ya, ini tarik ke sana dengan bantuan extension line dan dimension line. Diameter 25. Ini juga betul. Kemudian apalagi ya? Ya, inilah kira-kira untuk pemberian dimensi. Nanti saya lanjutkan sambil lihat slide selanjutnya ya. Itu. Nah, yang dibahas di sini adalah apabila menggunakan R seperti ini, maka gunakanlah simbol R. Itu ya kalau radius. Kalau diameter simbolnya seperti ini.
Oke. Oke, nanti sambil lanjut ada ya contoh di bawahnya seperti apa. Nah, ini termasuk contoh-contohnya untuk pemberian dimensi pada lengkungan. Nah, untuk pemberian dimensi should be inside the where it is sufficient. Apabila tempatnya ini cukup ya, sufficient space, itu letakkan di dalam lingkarannya atau arcnya, tidak harus lingkaran. Misalnya bentuk lengkung itu letakkan di dalam. Jadi misalnya R20 ini posisinya begini, begitu ya, diletakkan di dalam. Misalnya saya punya objek, ini saya berikan contoh, ini lengkungannya besar begitu ya, ini kecil sekali, ini ya, ini. Maka apabila ini pusat lingkaran yang ini di sini, apabila cukup, letakkan di dalam. Misalnya ini R20 itu tadi. Apabila ini hanya sampai pusat sini, kemudian letternya cukup, maka ya seperti ini, misalnya R2. Itu boleh. Ditarik keluar lagi seperti ini. Ya, seperti ini. Ini juga boleh. Seperti ini juga boleh. Kalau ini di dalam cukup, maka diletakkan di dalam gini. Ini ya. Misalnya R2. Ini juga boleh. Ini boleh. Ini betul. Ini boleh juga menggunakan local note. Kalau leaderline ya, menggunakan leaderline. Kalau leaderline saya itu prefernya lebih juga harusnya ada ini ya, local note begitu kalau menggunakan leaderline. Nah, kalau yang ini diletakkan di luar seperti ini juga boleh. Kalau ini cukup, dirasa cukup, diletakkan di dalam juga tidak apa-apa. Oke. Lanjut. Saya yakin materi perkuliahan untuk menggambar teknik ini cukup membosankan gitu ya, termasuk mungkin saya dalam menyampaikan agak tidak ada lucu-lucunya begitu. Saya harap semuanya tetap semangat menyimak saja sambil jalan begitu ya, sambil nongkrong di mana terus disimak videonya, karena perkuliahan kita tidak mungkin bisa kita lakukan secara luring full begitu. Jadi ya harus kita lakukan secara daring seperti ini. Secara daring bagaimana? Ya harus menyimak video. Kalau tidak begitu, nanti ya video conference. Cuma kalau video conference saya itu ini ya agak membatasi karena khawatir nanti kuota internet mahasiswa saya, termasuk saudara yang ada di sini yang sedang menyimak, ini habis begitu. Jadi saya buat video. Jadi tetap harus menyimak. Pengetahuan saudara, pemahaman saudara tentang menggambar teknik ini dipengaruhi atau paling tidak apa ya, ya dipengaruhi oleh ini bagaimana saudara menyimak video saya. Kalau tidak ya tentunya tidak bisa. Intinya kalau saya boleh tekankan lagi bahwa pemahaman dalam materi ini lebih penting daripada nanti saudara mengejar nilai dan mengerjakan tugas saja ya. Jadi ini penting. Oke, sekarang bahasanya adalah arc lagi atau lengkungan. Nah, sekarang aturan tentang leader line ya, leader line atau garis penunjuk. Ini leader line atau dalam bahasa Indonesia ini garis penunjuk atau garis tunjuk begitu. Ini harus radial dan incline with an angle between 30 until 60 degree to the horizontal. Jadi sudut ini harus di antara 30 sampai 60. Jadi ini 60 derajat. Ini 30 derajat. Jadi posisi leader line yang ini itu harus di antara 30 sampai 60 derajat gitu ya. Jadi harus di area ini gitu ya. Kalau misalnya
ini tegak lurus seperti ini tegak lurus vertikal, maka ini salah ya, wrong ya. Ini juga salah posisi seperti ini posisi horizontal seperti ini juga salah. Kemudian ini ya, ini sudutnya pasti lebih dari 60 seperti ini ke sana, ini pasti lebih dari 60 derajat, ini juga salah. Ini juga lebih juga ya, berarti salah. Yang benar adalah di antara ini yang benar. Ya, ini benar. Oke, saya lanjutkan. Apabila radiusnya ini sangat besar sekali, maka penunjukan dimensi atau garis dimensinya apabila tidak memungkinkan, maka bisa ditekuk seperti ini berbentuk Z. Atau kalau tidak seperti itu, ini yang alternatif selanjutnya adalah misalnya ini bidang gambar ya, ini adalah drawing sheet ya, bidang gambarnya. Maka ini tidak mencukupi seperti ini eksesifnya, maka bisa ditekuk. Atau yang alternatif ketiga, alternatif ketiga misalnya saya punya objek ini, ini tidak perlu panjang sampai ke sana begitu ya, hanya pendek saja. Misalnya ini seperti ini ya, ini berarti tidak direkomendasikan, ini salah, ini betul, ini juga betul, hanya sedikit saja ya, tidak perlu sangat panjang sampai seperti ini ya, ini betul. Ini alternatif yang ketiga. Metode 2, ini metode 3, ini juga boleh. Oke, saya lanjutkan. Sekarang fillet and round ya. Fillet and round. Fillet and round sekarang. Give the radius of typical fillet only by using a local node. Untuk typical fillet atau fillet dengan typical tertentu using local node. Jadi seperti ini ya, ada catatan begitu. Kemudian apabila semua fillet and round are uniform in size, dimension may be omitted, but it is necessary to add the node fillet and round are berapa begitu ya. Jadi apabila semua fillet and round, kita bahas ini dulu, fillet and roundnya termasuk ini, semuanya ini R-nya adalah 12, semuanya ini, maka di sini kita kasih catatan note all fillet and round are R 6,5 unless otherwise specified. Jadi kalau semuanya ini R-nya 6,5 kecuali ini, maka dikasih catatan seperti ini ya, unless specified. Jadi ini yang hanya R-nya 12, yang lainnya adalah R-nya 6,5. Berarti R-nya ini 6,5, R 6,5, semuanya R 6,5 kecuali ini. Nah kemudian jadi intinya semua ini tidak perlu ditulis satu-satu. Kita bisa menuliskan catatan di sini penunjukan bahwa misalnya semuanya ini R-nya 6,5. Kalau semuanya R-nya 6,5, maka ini kita kasih catatan di sini bahwa all fillet and round are 6,5. Kita tahu bahwa round and fillet di sini itu semuanya 6,5 begitu ya. Jadi tidak perlu dituliskan satu persatu, nanti jadi terlalu banyak begitu. Kasih catatan aja seperti ini bahwa di dalam objek ini R-nya semuanya adalah 6,5, radiusnya 6,5 itu. Jadi di omitted, disederhanakan.
Oke, sekarang curve atau lengkungan. Oke, kita bahas lengkungan sekarang. Curve itu apa ya? Curve ya termasuk lengkungan begitu. Curve constructed from two or more arcs required the dimension of radii and center location. Jadi dimensinya ini ya, radiusnya misalnya R-nya 50, R-nya 50, termasuk nanti lokasi lengkungannya ini di mana lokasinya, maka harus ada dimensi dari titik pusatnya ini. Misalnya dari sini 100, dari sini nanti 70, maka ini harus ada. Jadi jangan sampai hanya menggunakan satu pemberian dimensi saja. Center locationnya apabila curve-nya ini ada curve, ada dua lengkungan yang tersambung curve, maka titik pusat dari yang ini harus ada pusatnya di mana, terhadap atau relatif terhadap titik pusatnya yang lengkungan satunya ini. Ini misalnya R-nya 100 begitu. Ya, jadi posisi curve-nya ini di mana? Atau lengkungan arc-nya ya, arc-nya yang ini dengan arc yang ini harus tahu posisinya seperti apa. Oke, lanjut. Size dimension or diameter and length, kemudian location dimension must be located from its center line and should be given in circular view. Ini jadi catatan dalam pemberian dimensi silinder. Untuk pemberian lokasi ya, location dimension must be located from its center line and should be given in circular view. Pemberian lokasi ini ya, pemberian dimensi lokasi dari sebuah lingkaran gitu ya, sebuah lubang atau sebuah silinder, dari silinder itu berada pada, kalau bisa sebut ya, pandangan yang mana pandangannya itu terlihat lingkarannya, berada pada pandangan yang terlihat lingkarannya gitu ya. Lokasi dari silinder berada pada pandangan yang terlihat lingkarannya, ini seperti ini. Jadi pemberian lokasi di sini apakah bisa? Bisa saja. Misalnya saya berikan lokasi di sini, bisa kan? Ya, berarti kan yang ini misalnya 10, ini juga 10, sama saja. Cuma peletakan di sini ini kurang baik. Lebih baik letakkan pada pandangan yang terlihat lingkaran dari ini, misalnya silindernya yang ada di sini. Gitu. Jadi diletakkan di sini tidak lebih baik daripada peletakannya yang ada di sini. Nah, ini yang pertama. Ya, harus seperti itu. Jadi intinya bagaimana pemberian dimensi peletakannya itu mempermudah dalam observer ataupun yang bagian manufaktur nanti ya di lantai produksi itu mudah memahaminya. Gitu. Oke. Untuk simbolnya ini tidak menggunakan F. Kenapa ini menggunakan F ya? Berarti kita gunakan. Oke. Jadi kalau tidak menyimak video hanya melihat slide-nya, saya pikir nanti bakalan salah gitu ya. Yang kita gunakan adalah lambang diameter seperti ini. Ini tidak menggunakan F seperti ini, tapi menggunakan lambang diameter ini. Ya. Ingat, ada beberapa aturan dalam pemberian extension line yang saya contohkan dalam slide atau PDF ini yang ada gapnya ya, yang nanti kita gunakan ini tidak ada gapnya. Yang ada gapnya itu di negara-negara Amerika itu ada gap. Jadi kita nanti menggunakan yang nyambung. Nah, size dimension ini sekarang lubang ya.
lubang location dimension must be located from its center line and should be given in circular view. Nah, ini lagi ditekankan misalnya pada lubang, sama saja kalau lubang pemberian lokasi pada lubang ini ya, lokasinya dari sini berapa, dari titik pusatnya sini, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini di bagian yang kelihatan lingkarannya gitu ya, jangan di sini. Ini juga bisa, cuma diusahakan itu yang di sini. Kalau tidak memungkinkan, katakanlah nanti ada satu kasus tertentu ternyata memfasilitasi pemberian dimensi itu di pandangan ini tidak bisa, ya di sini tidak masalah, cuma nanti ini harus dipotong. Nanti cara motongnya bagaimana ada di slide atau di bagian materi section views. Nanti kita harus potong karena untuk garis nyata terhalang ini tidak boleh diberi dimensi ya. Jadi garis nyata terhalang, saya tuliskan aja, garis nyata terhalang tidak bisa atau dihindari ya, dihindari untuk pemfasilitasan ya, untuk apa ya, untuk fasilitasi, untuk fasilitasi pemberian dimensi. Jadi garis nyata terhalang tidak bisa ya, dihindari, atau kata lainnya adalah avoid, dihindari untuk fasilitasi pemberian dimensi. Jadi tidak bisa, maka diletakkan di sini lebih baik. Nanti untuk misalnya terpaksa di sini, nanti di materi section view, maka ini harus dipotong begitu ya, kemudian nanti terekspos lubangnya sehingga pemfasilitasan pemberian dimensi itu bisa di sisi yang sini. Oke, ini lebih baik. Dan ingat, satu acuan yang digunakan sebagai dasar atau lokasi untuk lubang yang lain. Kalau ini lubang ya, holes, jangan ngambilnya dasarnya dari yang sebelahnya sini ya, dari sini saja, semuanya juga dari sini ya, kayak yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke, ini mengulang yang tadi. Ini ada contoh-contoh bagaimana pemberian dimensi ketika diameter dari lubang ini tidak besar atau kecil ya, di sini small size. Use leader line and local node to specify diameter and hole depth in the circular view. Jadi pada pandangan ketika lubang itu terlihat circular view, kita fasilitasi dengan menggunakan leader line, kemudian di leader line ini kita gunakan local node. Di sini adalah local node-nya. Ini simbol diameter ya, tidak menggunakan F tapi menggunakan simbol diameter. Nah, ini garisnya sampai bawah sini kita menggunakan garisnya sampai bawah ini. Nah, begitu ya. Jadi boleh yang seperti ini. Ini berarti tidak ada apanya ya, catatan lokal. Ini ada catatan lokal, ini lebih lengkap. Jadi berapa, misalnya 20 drill kemudian true, tembus begitu. Ini boleh. Ingat, kalau sudah dalam bentuk lingkaran tidak ada simbol diameter itu boleh. Ada simbol diameter itu juga boleh. Ini boleh, ini juga boleh. Nah, sekarang small holes lagi. Nah, apabila kedalaman tertentu maka menggunakan deep. Oke, ada dua alternatif di sini. Saya jelaskan yang ini. Ini simbol diameter, sekali lagi saya tuliskan di atasnya ya. Yang kita gunakan begini. Let's say diameter 20, kedalamannya 15. 30 ya. Diameter 20 itu 30. Ada aturannya, 30 deep.
aturan apa sih maksudnya ini ya, aturan ini. Jadi kalau kita membuat satu lubang tertentu pada sebuah plat, kekuatan lubang itu bagaimana? Nanti ada di bab, misalnya ini baut ya, di ulir. Maka misalnya ini diameter tertentu, maka kedalamannya ini adalah 1,5 ya, 1,5 1,5 kali 1,5 kali. Ini kedalaman 1,5 kali dari diameter ini tadi ya, diameter lubangnya. Ini sudah kuat, ini sudah kuat. Oke, itu nanti aja. Ini maksudnya saya mau jelaskan nih yang di slide ini. Jadi diameter 20, 30 deep. Jadi misalnya ini kedalamannya atau tebal dari platnya ini ya, bukan kedalaman, tebal platnya 100, maka kita ngedrillnya, kedalaman drillnya adalah 30. Cara mengukur kedalaman dari hasil bor atau dalam bahasa Inggrisnya drill itu di pangkalnya ini, bukan di ujungnya. Ini ngukurnya dari pangkalnya, dari sini ini ke sana berapa ya, bukan dari ujungnya, ini bukan, jadi dari pangkalnya ini gitu ya. Ini untuk ini. Oke, untuk opsi yang kedua ini drillnya diameter 20 ya, 20 drill, kemudian ini 30 deep. Ini juga boleh, ini juga boleh menggunakan yang diameter seperti ini ya. Ada dua pilihan cara pemberian dimensi menggunakan leader line. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga sudah saya singgung di depan. Apabila lubang ataupun silinder baik pejal maupun hollow, pemberian dimensi itu boleh menggunakan extension line seperti ini. Ini extension line-nya. Kemudian ada dimension line. Ini diameter. Ditarik ke bawah. Ya, ini boleh. Kemudian langsung seperti ini. Let's say ini diameter 30. Oke, seperti ini boleh. Ini diameter 30 boleh seperti ini. Ini berarti R-nya 15, ini juga boleh. Jadi ini boleh, ini juga boleh menggunakan leader line seperti ini. Oke, ini pemberian dimensi untuk lingkaran yang besar. Oke, ini beberapa kesalahan yang terjadi pada pemberian dimensi lingkaran. Nah, pemberian dimensi lingkaran ini ya, untuk common mistake-nya ini. Oke, saya mulai dari sini. Untuk apabila kita menggunakan leader line itu panahnya menghadap ke dalam gitu ya. Kalau menghadap keluar seperti ini salah ya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini tidak bisa, panahnya keluar tetapi di sana ditarik sebagai leader line, ini tidak bisa. Ini termasuk nanti R ya, menggunakan jari-jari yang menggunakan leader line, maka penarikannya tidak seperti ini ya anak panahnya. Yang dilihat ini yang salah adalah anak panahnya. Termasuk ini tidak menggunakan sudut di antara 30 dan 60, ini juga salah. Ya, sudutnya harus di antara 30 derajat dan 60 derajat. Nah, ini di tengah. Ini di tengah, ini juga salah. Harusnya di sini. Ya, seperti yang di awal tadi. Ini simbol diameter seperti ini. Nah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ya. Kemudian ini menggunakan dimension line, tetapi di sini ditarik garis perpanjangan leader line.
Ini juga salah. Ini benar-benar lurus horizontal ya, diameter XX misalnya. Ini juga salah. Jadi tidak boleh horizontal seperti ini. Paling tidak sudutnya itu di antara 30 dan 60 itu rekomendasi saya. Kalau tidak ya tidak boleh seperti ini. Ya, misalnya 45 derajat dari sini ya oke. Ya. Itu sudutnya di antara 30 dan 90. Jadi benar-benar ya miring seperti ini. Ini misalnya diameter 50. Ini boleh. Jadi kalau lurus horizontal tidak boleh. Kemudian penunjukan lokasi sebuah lubang, ini lubang atau poros atau silinder lah ya, boleh gitu. Maka diambil dari titik pusatnya seperti ini. Ya, kalau dia ngambilnya tidak dari titik pusat, ini tidak sesuai, tidak betul. Jadi ngambilnya ini harus dari titik pusatnya seperti ini. Nah, ini baru betul. Oke, saya lanjutkan common mistake itu. Nah, sekarang chamfer ini juga macam-macam cara pemberian dimensinya. Oke, ini contoh yang pertama. Use lead line and note to indicate linear distance and angle of the chamfer. Oke, ini yang pertama ya, yang pertama. Ini ada sebuah silinder yang mana ujungnya ini ada chamfernya. Kalau bahasa lapangan itu dipeges begitu ya, dipeges. Supaya apa? Ini supaya menghilangkan ketajaman di sisi ujung sebuah poros. Jadi untuk menghilangkan ketajaman di sisi ujung ya, saya nyebutnya sisi ujung aja, sebuah poros chamfer. Tidak harus poros, misalnya nanti di kepala baut ya, kemudian pokoknya yang silinder itu rata-rata ada chamfernya. Kemudian atau sebuah objek yang berbentuk rectangular atau yang linear lah ya, garis-garis linear selain poros juga boleh, atau objek lain selain poros. Saya kasih contoh aja deh ya, misalnya begini. Ya, ini objeknya gini, ini namanya juga, ini juga chamfer gitu ya, ini juga chamfer gitu ya. Jadi nggak harus silinder sih gitu ya. Oke, lanjut. Kombinasi antara sudut dengan dimensi seperti ini, ingat kita menggunakan garis dimensi yang nyambung ya, kita tidak menggunakan yang itu, kita gunakan yang ini juga boleh kombinasi sudut dengan dimensi. Kemudian menggunakan leader line yang ini, yang kedua ini menggunakan leader line. Tidak saya tuliskan aja, saya sebutkan seperti ini ya, semoga didengarkan dengan baik. Misalnya ini 50 kali 45 2 misalnya 2 kali 45 derajat, itu juga boleh. Misalnya ini 2 kali 45 derajat, misalnya ini 2 ya, S nya 2, ini kali 45 derajat, 45 derajat. Saya nulisnya di sini ya, saya pakai line method, boleh. Ini berarti pakai leader line. Yang ini yang ketiga sekarang, yang ketiga menggunakan C itu chamfer, singkatan dari chamfer C. Ini biasanya JIS ya, standar JIS menggunakan ini, menggunakan leader line, kemudian C berapa, misalnya C2. C2 artinya apa? C2 itu artinya gini, ini artinya yang di sini ya, yang di sini ini meaning C2, ini ada garisnya ya, ini enggak kelihatan. Oke, saya gambarkan.
maksud dari C2. Oh, saya gambarkan garis lurus ini. C2 itu artinya ini di sini, ini 2 mili, ini ke sini, ini juga 2 mili. Itu maksud dari C2. Jadi sisi-sisinya itu 2 mili 2 mili jumpernya. Sama. Untuk yang keempat sekarang ini S kali S. Misalnya 2 kali 2. Ini juga boleh gitu ya. Untuk penunjukan C yang ini, yang model JIS kayak gini, ini ada 2 opsi. Boleh menggunakan leader line, boleh menggunakan dimension line. Oke, ini meaningnya. Opsinya, opsi penggunaan option yang lain. Langsung saja ya, misalnya gini. Ini ya, menggunakan garis bantu ukur, kemudian dikasih garis dimensi C2. Ini juga boleh. Ini opsi yang pertama, opsi A nya 3A ya, 3A. Opsi yang 3B sekarang, 3B berarti opsi yang ini juga ini. Ya maaf, ini tidak terlalu lurus ya garisnya. Ini langsung di sini. Ingat, untuk garis miringnya ini di antara 30 dan 60 ya sudutnya, selalu gitu. Ini C2, ini juga boleh kayak gini boleh, kayak gini boleh, seperti ini juga boleh. Kalau saya ini biasanya menggunakan ini dan yang ini. Saya jarang menggunakan leader line kemudian menggunakan simbol C. Gitu ya. Oke, ini beberapa opsi yang bisa digunakan untuk jumper, pemberian dimensi untuk jumper ya.